Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas. Ya, baik. Selamat pagi dan salam produktif untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam webinar pagi ini dengan tema Rancang Gudang yang Tangguh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Al-Ghozi yang akan memandu jalannya acara ini sebagai moderator. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung. Mohon perhatian dan kerjasamanya agar acara ini berjalan dengan tertib dan maksimal. Tata tertib pelatihan. Yang pertama, peserta hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, seluruh peserta menggunakan format nama lengkap pada identitas Zoom. Dan yang ketiga, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti Zoom di ruang yang tidak menimbulkan konsentrasi pecah. Yang keempat, selalu mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang telah di-share apabila memungkinkan. Yang kelima, mematikan mikrofon saat materi berlangsung, kecuali pemateri menginstruksikan menyalakan mikrofon. Yang keenam, apabila saat materi berlangsung ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Yang ketujuh, mengisi form absensi dan feedback setelah selesai acara Zoom. Yang kedelapan, sopan dan santun mengikuti pelatihan sampai selesai. Yang kesembilan, tertib dan fokus mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir yaitu tautan recording, materi, dan sertifikat akan diinformasikan di akhir kegiatan. Baik, di sini peserta yang belum mengaktifkan kamera, untuk segera mengaktifkan kamera. Selanjutnya, langsung saja. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rizal Ardiato, STMT. Bapak Rizal, selamat pagi Bapak Rizal. Pagi, Mas Abdur, Mimin Sehat Abdur. Bapak Rizal? Alhamdulillah sehat, Mas Baik. Abdur. Bapak Rizal ini merupakan praktisi PPIC dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, sekaligus trainer di berbagai lembaga pelatihan profesional. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Rizal untuk memulai pemaparan materi. Kepada Bapak Rizal, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Abdur. Bisa di stop screen ya ini. Oke, Baik. saya buka lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih sudah join dan mengikuti acara kita di pagi hari ini, yaitu webinar dari Store Skill ya. Judulnya hari ini Rancang Gudang yang Tahu. Di kesempatan sebelumnya, kami juga ngadain ada 2 kali free webinar. Yang pertama judulnya Biar Nggak Salah Order, yang kedua adalah Kelola Stok Tanpa Panik, yang ketiga ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di sini bisa mengikuti terus-menerus apa namanya webinar kita, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Jadi keep in touch di sosial media kita ya. Nah, Alhamdulillah ini jam 8 kita memang terbiasa untuk memulainya tepat waktu. Jadi jam 8 pas langsung dimulai, nggak nunggu lama-lama dan mungkin kita akan selesai sebelum jam 10 ya, penyampaian materi dan tanya jawab, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, disimpan dulu ya, dicatat aja, nanti di sesi akhir Anda bisa sampaikan pakai tulisan boleh, pakai suara boleh gitu ya. Saya paling eh, apa namanya, kalau pakai tulisan sih enaknya saya bisa nyatet ya, karena saya punya akun TikTok yang kontennya tanya jawab ya. Jadi nanti akan saya jawab ulang di situ. Nanti Anda bisa lihat. Oke, yang tadi disampaikan sama Mimin Abdur ya, yang belum open cam silakan di open cam supaya kita bisa mengenal satu sama lain ya dari sini. Dan nanti ada beberapa hadiah dari kita untuk teman-teman semua, tapi kriterianya kita sembunyikan dulu ya. Anda siap-siap aja dan selama nanti proses acara kita. Oke, saya akan open materi saya. Oke. Nanti kalau misal suara saya nggak keluar atau jaringan terputus, di info aja di chat box. Nanti mungkin saya akan ini, mungkin kurang kenceng ataupun ada yang jaringan putus, saya akan mundur beberapa detik sebelumnya. Oke,
Kali ini judulnya adalah Rancang Gudang yang Tangguh. Materi ini saya buat untuk teman-teman yang mungkin bisa belajar ataupun nanti ingin atau akan ya mempunyai sebuah gudang gitu, atau ingin memiliki sebuah gudang. Jadi belum ke manajemennya ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya Anda bisa sampaikan ke kita topik apa yang diinginkan. Jadi ini akan memiliki gudang. Jadi rencana-rencana apa sih yang harus diperhatikan gitu ya saat ingin punya gudang. Nah, materi ini saya buat itu berdasarkan apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan, dan apa yang saya pelajari gitu ya. Bisa jadi nanti dengan Anda itu nggak cocok ya, wah kok nggak cocok ya dengan punya saya gitu, saya bisa kerja atau saya pelajari. Ya mungkin bisa dijadikan pengetahuan ya. Atau Anda ingin melakukannya atau ataupun menjalankan materi yang saya berikan nanti ini dengan cara memodifikasi. Bisa juga teman-teman ya. Jadi, oh saya butuh modifikasi nih, saya butuh tambahan. Atau mungkin cocok banget ya, wah cocok banget nih, bisa nih, saya tak coba kayak gitu juga bisa. Jadi istilahnya apa yang Anda dapatkan tuh ya insya Allah minimal menjadi ilmu pengetahuan buat Anda lah ya. Karena kan kita ngelakuin sesuatu itu kan berdasarkan ilmu pengetahuan sebelum-sebelumnya ya, numpuk-numpuk banyak ilmu kita. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan, tak kenal mah ya nggak nyapa gitu ya di jalan ya. Oke. Kenalan saya, sorry. Ini, nama saya Rizal Ardianto, saya asli Surabaya, domisili di Lawang sekarang, Lawang di Kabupaten Malang, kemudian dulu kuliah di Teknik Industri ITN Malang, S2-nya di ITAT Surabaya, pernah bekerja di pabrik furniture di Gempol Pasuruan, kemudian di perusahaan garment di Ungaran, nama departemennya IE, Industrial Engineering. Kemudian saya di Garuda Food, ini periode paling lama, ada 10 tahun, awalnya saya sebagai PPC Staff, sampai ke PPC Logistik Departemen. Ya. Pertama masuk di Pabrik Sidoarjo, pindah Pekanbaru Riau, ke Etovis Jakarta, terakhir di Pati, Jawa Tengah. Kemudian saya di perusahaan 3PL dari Singapura, namanya WSC Indonesia. Kemudian di perusahaan distribusi, distributor Aqua Danone untuk area Jawa Tengah dan DIY. Kemudian di perusahaan seafood processing dan cold storage ada di Pati, Jawa Tengah. Dan terakhir di perusahaan healthcare yang ada di Surabaya. Pada waktu itu, produksi paling banyaknya adalah masker medis ya. Jadi ini waktu pandemi ya. Salah satu perusahaan yang terkena dampak positifnya pandemi nih. Jadi membesar gitu ya. Ownernya kaya raya nih. Karena pandemi. Karena orang sakit. Oke, jadi eh, apa namanya aktivitas saya sekarang adalah ngisi training online offline seperti ini. Sebenarnya mulai 2019, ini berlanjut aja sampai sekarang, alhamdulillah. Ada beberapa in-house training juga. Dan kemudian di 2 tahun terakhir, saya dapat kesempatan ngajar di 2 kampus, ada di Institut Teknologi Insan Cendekia, saya di Prodi Teknik Logistik, dan di Universitas Muhammadiyah Malang di Prodi Teknik Industri. Nah, teman-teman nanti setelah training ini selesai mungkin ya mau diskusi lebih lanjut, mau nanya-nanya bisa nge-DM saya. Instagram ada 2 ini. Anda kan mungkin beberapa sudah ada yang follow ini ya. Dan mungkin kalau belum boleh bisa follow dulu supaya DM-nya masuk ke primary. Anda juga bisa tanyanya di LinkedIn. Saya kasih linknya karena nama itu banyak ya. Mirip-mirip, bukan mirip lagi ya. Sama persis gitu ya. Daripada ini Rizal yang mana tadi itu. Bisa copas ini linknya, Anda bisa follow, connect, nanti bisa accept. Saya accept, nanti bisa nge-DM saya ya. Saya juga punya akun TikTok, mungkin beberapa sudah ada yang follow. Di sana kontennya adalah tanya jawab Q&A sekitar warehouse, BPIC, inventory, distribusi, supply chain, logistik kayak gitu-gitu ya. Sudah ada sekitar 160-an video tanya jawab lah ya. Nanti Anda bisa lihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dengan masalah Anda. Nah, ini e-store ya apa namanya yang berisi beberapa ibu dan video materi. Nanti rekaman ini akan saya taruh juga di e-store ini gitu ya. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya, teman-teman ya. Saya akan memulai ini yang open cam, belum banyak ini. Oke, silakan yang bisa open cam, silakan open cam. Oke, saya mulai dari sini. Mengenai aktivitas memilih ataupun menentukan kenapa kok kita butuh gudang ya. Karena kita punya tantangan. Bentar. Oke, kita punya tantangan tentang persediaan ya dan mendistribusikan produk karena barang kita mungkin ada berada di perusahaan yang macamnya banyak ya. Kemudian waktunya juga terbatas, beda-beda. Ada biaya pengirimannya juga beragam. Kemudian Anda juga harus mengelola biaya-biayanya dan juga memenuhi setiap keinginan customer Anda, karena kita semua beraktivitas ini pasti ingin memenuhi keinginan customer ini. Kemudian sama penentuan tenaga kerja gitu. Oke, sehingga kita perlu mengevaluasi strategi pergudangan kita itu seperti apa. Apakah kita mau memperluas jaringannya, ataukah ini sekarang ruangan ada ini maksimalin lagi nih ya. Atau mungkin kita mempertimbangkan pakai outsource saja lah ngurusi aktivitas pergudangan ini, aktivitas logistiknya ya. Oke, atau mungkin sekarang sudah ada nih, ada
kerjasama dengan penyedia jasa, mungkin 3PL penyebutannya ya, atau mungkin ada penyewaan gudang gitu ya. Ada mungkin tak ganti aja ini 3PL yang lain gitu ya. Atau saya sewa gudang yang lain bisa jadi. Nah, itu banyak solusi yang bisa ada nih. Jadi Anda misal nanti membutuhkan, saya mau butuh gudang baru nih, saya mau butuh lokasinya di mana, modelnya seperti apa, nanti areanya di mana, ya teknologi yang saya butuhin, ya. Nanti cara nyari tenaga kerja gimana? Nah, itu nanti kita akan bahas di materi hari ini. Nah, sehingga nanti dengan berbagai evaluasi itu kita bisa merencanakan dengan baik, ya bisa siap-siap lah daripada nanti kita langsung